Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Darwis, ya, pengajar mata kuliah Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Aceh. Dalam pertemuan pertama ini, dalam perjumpaan kita pertama ini, ya, mari sama-sama kita mengenal sekilas tentang Muhammadiyah, ya. Karena selama ini kita mungkin hanya mengenal Muhammadiyah itu sebagai sebuah organisasi besar dan hebat. Tetapi bagaimanakah sejarah lahirnya Muhammadiyah ini? Atas dasar apa lahirnya Muhammadiyah ini? Maka mari sama-sama kita melihat sekilas untuk pertemuan pertama ini. Para mahasiswa sekalian, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan mereka sendiri. Kemudian kuntum khaira ummatun ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang paling baik dilahirkan untuk kepentingan umat manusia, menyeru mengerjakan yang benar dan melarang berbuat yang salah, serta berimanlah kepada Allah. Dua ayat ini menjadi landasan awal, landasan pijakan, walaupun ada ayat-ayat lainnya yang menghiasi berdirinya organisasi Muhammadiyah, yaitu atau disebut Persyarikatan Muhammadiyah. Akan tetapi sebelumnya, dalam perjalanan Persyarikatan Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang mempelopori dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar di Indonesia. Gerakan Islam tersebut atau gerakan Islam ini adalah mata rantai daripada kebangkitan Islam di Asia. Kebangkitan Islam di Asia ini terutama di Indonesia yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di abad ke-20 pada tanggal 18 November 1912 di Indonesia, ya. Para mahasiswa sekalian, jika kita melihat sekilas tentang masa awal berdirinya organisasi Muhammadiyah ini, ada beberapa faktor yang kiranya perlu kita pelajari dan telusuri. Yang pertama, faktor penjajahan kolonialisme yang para mahasiswa sekalian, kemunduran masyarakat Indonesia akibat penjajahan, ya. Situasi dan keadaan masyarakat pada masa tersebut menyebabkan kemerosotan moral, kemerosotan mental, sehingga menyebabkan bangsa Indonesia jatuh terpuruk mental dan kepribadiannya akibat penjajahan tersebut. Kemudian kehadiran bangsa Barat ini di Indonesia sangat mempengaruhi roda kehidupan terutama kehidupan keagamaan dan kemajuan serta perkembangan sejarah bangsa Indonesia. Singkatnya, hal itu telah dibuktikan dengan peperangan-peperangan dan pemberontakan-pemberontakan anti penindasan dan anti penjajahan sejak Perang Paderi pimpinan
Imam Bonjol ini 1821 sampai 1837, sampai perang di Ponorogo 1825 1830, dan pemberontakan di daerah-daerah seperti di Bali 1846 1849, Kalimantan 1854, di Lampung 1856, Banjarmasin 1859, Jambi 1869, dan perang Aceh 1891 sampai dengan 1912. Pas tepat 1912 ini Muhammadiyah berdiri, Perserikatan Muhammadiyah berdiri. Dan Perserikatan Muhammadiyah ini adalah perserikatan yang ketiga atau organisasi ketiga di Indonesia setelah organisasi pertama adalah Serikat Islam, yaitu menurut sejarah Serikat Islam ini adalah kumpulan pengusaha-pengusaha batik di sekitar Yogyakarta. Kemudian berubah menjadi Serikat Dagang Islam, di mana Serikat Dagang Islam ini sudah melebihi atau melewati tidak hanya Serikat Islam 1909 1911 Serikat Islam, kemudian Muhammadiyah 1912, Al-Irsyad 1914, Nahdlatul Ulama 1916, Jamiatul Wasliyah 1928, dan sebagainya. Inilah rentetan organisasi atau perserikatan yang berusaha membentuk aktivitasnya untuk melawan penjajahan kolonialisme pada masa tersebut. Sehingga organisasi atau Perserikatan Muhammadiyah ini menjadikan gerakannya itu adalah gerakan dakwah, dikarenakan banyak masyarakat terutama masyarakat Islam pada masa tersebut menjadi bodoh diakibatkan oleh tekanan daripada penjajahan kolonialisme tersebut. Para mahasiswa sekalian, kiranya kalau kita melihat organisasi besar seperti saat ini, terutama Muhammadiyah, banyak sekali perkembangan-perkembangan yang harus kita bicarakan ke depan. Tetapi yang kita bicarakan pada hari ini adalah sekilas tentang perjalanan Perserikatan Muhammadiyah yang diawali dengan landasan kebangkitan Islam di Asia, dan Muhammadiyah sendiri atau Perserikatan Muhammadiyah sendiri berlandaskan pada dua ayat tadi, walaupun di samping itu masih ada ayat-ayat lain. Setiap gerakan Perserikatan Muhammadiyah selalu dilandasi oleh ayat-ayat yang lainnya selain daripada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kemudian kuntum khaira ummatun ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dua ayat ini melandasi awalnya pergerakan organisasi atau Perserikatan Muhammadiyah untuk melakukan perubahan pada masyarakat, terutama masyarakat Islam. Demikian para mahasiswa sekalian untuk pertemuan kita yang pertama ini, dan nantinya akan kita lihat dengan kondisi Muhammadiyah kekinian untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.